Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Citra Dewi Lestari dengan NIM 1207030009 dari jurusan Fisika angkatan 2020. Di sini saya akan melakukan perhitungan dengan menggunakan metode Euler pada gerak jatuh bebas dengan gesekan udara. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Fisika Komputasi dengan dosen pengampu Bapak Mada Sanjaya WS MSI PhD. Untuk itu berikut perhitungan metode Euler pada gerak jatuh bebas dengan gesekan udara yang saya buat pada Microsoft Excel dan juga software Python. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini akan dibahas mengenai solusi numerik gerak benda jatuh dengan gesekan udara. Nah, untuk tanpa gesekan udara itu sudah dibahas minggu kemarin, dan untuk minggu sekarang akan dibahas mengenai solusi numerik gerak benda jatuh dengan gesekan udara. Nah, pada solusi ini atau pada simulasi gerak benda jatuh dengan gesekan udara, ada beberapa data yang digunakan. Yang pertama itu ada G, percepatan gravitasinya 9,8 meter per second kuadrat. Kemudian ada M, masanya adalah 70 kg. Ada B, 7 kg. Dan juga ada H itu merupakan step size, dimana untuk step size sendiri memiliki persamaan B dikurangi A dibagi N. Nah, B dan A itu merupakan satuan waktu. Nah, untuk A-nya sendiri itu 0 dan untuk B-nya sendiri itu 10, dimana untuk A itu merupakan waktu awal, sedangkan untuk B itu adalah waktu akhir. Dan di sini juga terdapat N, dimana untuk N ini merupakan jumlah data yang digunakan pada simulasi kali ini. Di sini juga terdapat beberapa persamaan dari solusi numerik Euler. Nah, untuk persamaannya sendiri bisa dilihat di layar. Selanjutnya kita masuk ke bagian data. Nah, di sini ada beberapa data yang digunakan atau dicantumkan pada bagan atau pada tabel. Di sini ada I ini merupakan banyaknya data adalah 100. Kemudian untuk T ini T waktu, dan untuk persamaan dari waktu itu A ditambah I dikali H. A-nya itu waktu awal, I-nya itu data keberapa, dan H-nya itu merupakan step size. Nah, untuk step size sendiri itu merupakan rentang waktu antara data yang pertama dengan data berikutnya. Kemudian di sini terdapat KV. Untuk KV sendiri memiliki persamaan. Di sini KV sama dengan H dikali G dikurangi B dibagi M dikali VI. Nah, untuk VI nya sendiri itu merupakan data V atau data pertama dari V gitu, sebelum data yang akan diolah datanya. Kemudian di sini ada V Euler. Untuk V Euler sendiri masih ada persamaannya di bagian bagan solusi numerik Euler. Nah, untuk persamaannya sendiri adalah V Euler sama dengan VI ditambah KV. Nah, untuk VI-nya sendiri itu merupakan data sebelum dari data yang akan kita olah gitu. Jadi untuk VI-nya sendiri di sini adalah 0 dan untuk KV-nya di sini adalah 0,98. Selanjutnya ada KY. KY di sini memiliki persamaan juga H dikali VI ditambah 1. Nah, ini untuk H-nya sendiri itu step size 0,1 second, dan untuk VI-nya data sebelum data yang diolah, kemudian ditambah 1. Selanjutnya untuk Y Euler juga ada persamaannya di bagian bagan, yaitu YI ditambah KY. Nah, untuk Y-nya sendiri itu data Y sebelum data yang akan diolah, kemudian KY-nya adalah yang sebelah kirinya. Selanjutnya dibuat grafik kecepatan terhadap waktu gerak jatuh bebas atau gerak benda jatuh dengan gesekan udara. Nah, di sini memerlukan
data, yaitu dari data waktu. Nah, untuk data waktunya sendiri itu pada bagian waktu T, kemudian di sini juga pada sumbu Y ada data dari kecepatan atau violar. Nah, untuk kurvanya sendiri itu kurvanya tidak linear, tetapi malah ada lengkungan sedikit gitu. Ada sedikit lengkungan pada grafik kecepatan terhadap waktu ini. Nah, berbeda dengan grafik kecepatan terhadap waktu pada GJB tanpa gesekan udara itu terlihat linear, sedangkan untuk GJB dengan gesekan udara itu terlihat melengkung sedikit gitu. Nah, kenapa demikian? Karena pada gerak jatuh benda dengan gesekan udara itu tidak linear gitu, karena percepatannya berubah-ubah, sehingga grafik ini atau gerak benda jatuh dengan gesekan udara itu bukan merupakan solusi dari gerak lurus berubah beraturan. Kemudian selanjutnya di sini terdapat grafik posisi terhadap waktu gerak jatuh benda dengan gesekan udara. Nah, untuk grafiknya sendiri itu terlihat melengkung ke atas dengan R adalah 0,9. Nah, di sini merupakan bukan satu ya untuk R-nya. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya grafik ini tuh tidak benar-benar linear gitu. Nah, ketika benar-benar linear itu ketika R-nya itu sama dengan 1. Nah, ketika kita lihat untuk grafik kecepatan terhadap waktu itu sumbu X-nya adalah waktu T dengan satuan second, kemudian untuk sumbu Y-nya ada kecepatan dengan satuan meter per second. Di sini juga ada R di mana R-nya itu 0,9 karena nah di sini R-nya 0,9 berarti percobaan ini bukan merupakan gerak lurus berubah beraturan gitu, karena ketika gerak lurus berubah beraturan itu R-nya adalah sama dengan 1. Kemudian pada grafik posisi terhadap waktu untuk sumbu X-nya adalah waktu S, kemudian untuk sumbu Y-nya adalah posisi dengan satuan meter. Di sini juga R-nya tidak sama dengan 1 karena memang ini bukan merupakan gerak lurus berubah beraturan. Nah, kalau misalkan GLBB R-nya adalah sama dengan 1. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai solusi numerik Euler dan juga solusi numerik eksak pada software Python. Oke, selanjutnya adalah solusi numerik dengan bantuan software Python. Nah, di sini yang pertama itu ada import numpy, di mana untuk import numpy ini merupakan import atau fungsi yang dapat memanggil library dari numpy itu sendiri. Kemudian di sini ada print solution, di mana untuk print solution ini berfungsi untuk memanggil file. Selanjutnya di sini ada from Euler, di mana untuk from Euler ini untuk memanggil data atau file Euler. Kemudian di sini juga terdapat import matplotlib, di mana untuk import ini berfungsi untuk menampilkan grafik gitu nantinya. Selanjutnya ada beberapa data yang digunakan. Yang pertama itu percepatan gravitasi 9,8 meter per second kuadrat, kemudian ada B-nya adalah 7 dan ada massa bendanya itu 70 kg. Di sini terdapat persamaan diferensial biasa atau PDB dengan Fxy, dan F-nya itu ada dari 0. Kemudian untuk F0-nya itu memiliki persamaan G dikurangi B dibagi M dikali Y0. Kemudian di sini ada waktu awal atau waktu pertama itu 0 second. Di sini ada juga keterangan
untuk mengintegrasi awal integrasi. Kemudian untuk X stop ini merupakan waktu akhir gitu, yaitu 10 second. Nah, lanjut ke solusi numerik menggunakan Euler. Di sini terdapat X dan Y, di mana untuk X itu merupakan waktu dan Y itu merupakan kecepatan. Nah, ini akan diintegrasi atau diinisiasi pada solusi numerik itu F, X, Y, X stop, dan H. Untuk X-nya sendiri itu waktu awal, Y-nya itu merupakan inisiasi dari nilai Y. Kemudian untuk X stop-nya ini merupakan waktu akhir dan H ini merupakan step size. Kemudian untuk solusi eksak, nah di sini terdapat persamaan Y eksak, di mana Y ini merupakan suatu kecepatan. Untuk persamaannya sendiri itu G dikali M dibagi B dikali 1 dikurangi NP eksponensial dikurangi B dibagi M dikali X. Nah, untuk X sendiri di sini itu adalah waktu dengan satuan second. Kemudian untuk memprint nilai solusi dari Euler, di sini ada print solusi PDB menggunakan metode Euler. Jadi nanti bagian ini akan tampil berpinggiran atau bersebelahan dengan grafik. Kemudian yang di printnya itu adalah nilai X itu waktu, yaitu merupakan kecepatan dan juga frekuensi. Kemudian untuk memplot nilai solusi Euler dan eksak, di sini terdapat plot XY, kemudian X dan Y eksak. Untuk X-nya sendiri itu waktu dan Y itu merupakan kecepatan. Kemudian judul dari solusi numerik kali ini adalah grafik gerak jatuh dengan gesekan udara. Nah, untuk yang akan diplotnya itu adalah waktu dengan satuan S dan juga kecepatan dengan satuan meter per second. Selanjutnya kita coba running dengan mengklik run, kemudian klik run modul. Nah, selanjutnya akan tampil data yang dihasilkan dari software Python, di mana untuk X ini merupakan waktu dan Y ini merupakan kecepatan dengan satuan meter per second. Kemudian untuk grafik gerak jatuh benda dengan gesekan udara sendiri itu memiliki dua grafik, yakni yang warna oranye ini merupakan solusi numerik eksak, sedangkan untuk titik biru ini merupakan solusi numerik Euler. Nah, keduanya itu tanpa berhimpitan, jadi dipastikan datanya itu adalah nyata atau benar. Nah, di sini itu terdapat selang waktu yang panjang dan juga ada selang waktu yang pendek. Itu selang waktu yang panjang dan juga pendek memperlihatkan seberapa besar atau seberapa kecil nilai error gitu. Nah, ketika selang waktunya itu tinggi, maka nilai errornya itu besar. Namun ketika selang waktunya kecil, maka nilai errornya itu akan kecil juga. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.